Karena menurut saya apapun usahanya ya kita ya penting tekun dan berilmu. Kalau dua itu bisa kita kombinasikan dengan baik ya insya Allah bisa itu, meskipun kita ada errornya juga tapi kita bisa atasi. Jadi kalau kita usaha hanya kita orientasi kepada keuntungan tapi kita tidak tahu ilmunya untuk cari keuntungan, ini susah. Jadi kalau kita usaha ya dengan tekun, dengan ilmu, dan ilmunya bagaimana ya dengan kita sharing ke teman-teman, apalagi saat ini konten itu banyak menyediakan informasi seputar peternakan dengan narasumber yang luar biasa. Itu kan ilmu yang bisa dikatakan cuma-cuma tinggal kita modal kuota. Iya betul betul. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV. Kali ini saya berkunjung di warung sapi ya. Ini di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, kali ini kita sudah bersama ownernya warung sapi teman-teman. Ini di sebelah saya ada Pak Saridi aja. Ya, Mas. Gimana kabarnya Pak Saridi? Alhamdulillah baik. Oke, kita copot aja untuk maskernya. Oke. Kita ke warung sapi ya. Ini karena tadi Pak Saridi juga pesen karpet sapi di tempat saya teman-teman. Jadi ini sekalian ngantar karpet sapi. Ini nanti kita sharing-sharing, cari ilmu di warung sapi. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua yang belum subscribe. Saya tunggu untuk subscribe-nya karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ilmu peternakan, khususnya di dunia persapian ya teman-teman. Oke, gimana Pak Saridi kabarnya? Baik Mas, alhamdulillah. Hari Minggu libur kan ini? Libur. Oke. Gimana untuk di masa pandemi ini? Ya, alhamdulillah masih lancar, diberikan kemudahan. Masa pandemi ya, itu kita juga harus lebih kreatif aja menghadapi pandemi. Iya. Untuk di warung sapi sekarang ada berapa ekor sapi ini populasinya ini Mas Saridi? Warung sapi kapasitasnya 30, saat ini terisi 19 ekor. 30 terisi 19 ekor. Luar biasa teman-teman. Ini sudah dicampur ya tadi Mas ya? Sudah, Sapi-sapinya. Jam 7 pagi. Oke. Ini mungkin teman-teman yang belum pada tahu, sebenarnya saya sering banget bikin konten di warung sapi teman-teman. Ya mungkin ada yang belum lihat lah atau baru bergabung di channel Tiffany Smith TV, mungkin tak flashback ke belakang, tanya-tanya ini Pak Saridi ini sebenarnya siapa, kok punya segini banyak sapi ini teman-teman. Ini awal mula kok bisa banyak punya sapi kayak gini, dari hobi atau emang dari mana ini jenengan tahu sapi, kenal sapi ini Pak Saridi? Kalau sapi ini dari kebetulan sebenarnya. Jadi awal mula saya ternak ini dari kambing dulu. Oh dari kambing, mungkin agak kenceng dikit Mas Ya, suaranya Mas. Kambing dulu itu saat itu saya beli 3 ekor kambing di tahun 2012. Kita rawat sekitar 3 tahun itu jadi sekitar 33 ekor. 33 ekor. Nah, dari situ kita sudah mulai kesulitan untuk cari pakan karena masih manual. Nah dari itu semua akhirnya kambing itu kita jual semua. Kita cari yang lebih mudah ngasih pakan. Tapi kita jual, kita bikin kandang kecil, kita beli 1 ekor sapi. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata merawat sapi itu juga ada ilmunya. Belum tahu cara bagaimana beli, cara
merawat yang benar seperti apa, cara jual bagaimana, sehingga saat pertama kali ternak itu ya masih jatuh bangun. Saat ternak ya, ternaknya jadi besar, tapi kalkulasi pakan sama harga jualnya tidak menentu. Oke, jadi awal mula dari kambing ya Mas ya? Dari kambing. Kambing 1 ekor, 2 ekor, terus dijadikan sapi, terus jadi segini banyak ini. Kalau segini itu prosesnya panjang. Mulai kapan itu Mas? Dari kambing saja itu tahun berapa itu? Tahun 2012. 2000? 2012. 2012. Kita mulai kambing 2012 sampai 2015. Iya. Setelah itu kita campur antara kambing dan sapi. Kalau dilihat kandang saya ini kan nggak rapi Mas, karena saat itu kan ya ada rezeki, ada keuntungan, kita sisihkan kembali ke sapi lagi. Oke, awal mula emang dari kambing ya teman-teman, sampai punya segini banyak sapi itu emang butuh proses. Prosesnya juga lama. Awal tahun 2012 ya Mas ya, baru merintis kambing ya? Baru kambing dulu. Kambing. Oke. Kita merintis kambing dulu 2012. Jadi usaha itu prinsipnya ya harus tekun dan berilmu. Tekun dan berilmu. Iya. Jadi sederhana saja kan, kalau kita lihat di sini kan kebanyakan sapi penggemukan. Iya. Kalau sapi penggemukan kan yang terpenting kan setelah kita punya kandang dan sapi, yang kedua itu kan pakan. Pakan itu kan memerlukan biaya yang paling besar untuk dalam peternak. Iya. Itu paling besar pengeluaran kan untuk pakan. Untuk pakan ya Mas ya. Kalau untuk pakannya sendiri ini masih beli atau bikin sendiri Mas? Kalau untuk pakan ini kan kita lihat kebutuhan sapi ya Mas. Sapi ini kan butuhnya ada protein, lemak kasar, serat kasar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pakan itu yang menurut saya yang efisien itu ya di lingkungan kita sekitar kok yang ada apa. Oke. Pernah saya ke tempat teman belajar, cari mentor untuk bagaimana beternak. Ternyata pakan itu efektif ditempatkan di pola pakan kandang sana. Tapi setelah saya bawa ke sini, ternyata kos operasional saya membawa pakan itu lebih besar. Gitu. Jadi saya harus berinovasi. Ternyata sapi itu kalau kandungan proteinnya tidak boleh kurang dari 12%, lemak kasarnya 12 sampai 17, TDE-nya tidak boleh kurang dari 64%. Yang terakhir itu energi. Terus apa? Kemampuan pakan itu diserap sapi sendiri itu bagaimana? Mungkin kan karena pakannya banyak, terus diserap sapi tidak bagus, akhirnya keluar jadi kotoran, nggak jadi daging. Iya, betul. Jadi, nah saya katakan itu tadi di awal bahwa bekerja itu, peternak itu perlu ilmu, yaitu tadi dalam proses pemberian pakan kan kita tidak hanya sekedar mencampur pakan aja. Jadi kita juga harus tahu takaran yang tepat bagaimana. Terus yang pertama yaitu tadi kemampuan sapi serap pakannya bagaimana. Terus yang paling akhir kan sebenarnya dalam peternak itu kan bukan hanya sekedar kasih makan sapi terus kenyang bersihkan, tidak. Sebenarnya dalam proses peternak itu kan ada beberapa hal, dari bagaimana kita beli bibitan, bagaimana kita merawat, dan bagaimana kita memasarkan. Kalau ilmu itu tidak kita kombinasi, kita bisa merawat tapi tidak bisa memasarkan, ya akan jadi masalah bagi peternak itu sendiri. Kalau kita bicara harga sapi, sebenarnya sapi ini kan semakin hari kan semakin menjadi hal yang bisa menjadi potensi kita untuk mendapatkan rezeki. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya kadang berbicara bahwa peternak itu seni. Seni maksudnya? Iya, karena saat histori kita kecil dulu, sapi itu hanya diambil tenaganya, diambil dagingnya. Iya, betul. Saat ini, sapi ini bisa jadi mahal karena ya media sosial yang membesarkan sapi itu sendiri. Betul. Sapi ganteng ya harganya beda lagi. Betul. Sapi 1 ton up harganya beda lagi. Pembelinya orang istimewa ya sapinya harganya istimewa lagi. Jadi sapi itu tidak hanya dipandang dari nilai dagingnya saja. Betul. Makanya saya memandang seni. Seni itu ya saya masih belajar seni dari teman-teman peternak-peternak yang sudah profesional, yang sudah senior. Bagaimana mereka bisa menjadikan sapi ini menjadi yang istimewa menurut saya. Kenapa yang menjadi istimewa? Karena saat kita lihat di konten-konten itu 1 ton up sampai sekian yang menurut kita kan juga mungkin kan presentasinya 101. Iya. Yang bisa juga sampai harga sekian. Segitu. Okay. Ada kontes sapinya, ada ya sekarang banyaklah inovasi-inovasi yang diambil sehingga nilai sapi itu bukan hanya sekedar dagingnya saja sekarang. Betul.
Oke, luar biasa warung sapi. Oke, kita mulai pemilihan bibit ini. Kan jenengan fattening ya atau penggemukan ya Mas ya. Ini jenengan milih bibit ini dapatnya dari mana? Terus pilihnya yang kayak apa untuk fattening atau penggemukan ini? Bibit itu sebenarnya kan sederhana. Dalam proses kita jual beli sapi itu sebenarnya prosesnya sederhana. Sama dengan kita kerja di basic kita sendiri. Artinya kan kita bekerja dengan kepercayaan. Hampir mayoritas sapi yang ada di sini itu kita belinya online. Online. Nggak terjun langsung ke pasar jenengan? Pertama itu tadi, kita itu kan sudah dibawa ke era yang lebih maju. Era yang lebih maju. Kalau saat dulu kita bayar itu manual. Saat itu kita ke pasar kita sudah bisa pakai transfer and banking dan lain sebagainya. Kita mencoba beternak yang lebih inovatif. Artinya mengikuti perkembangan zaman lah kayak gitu. Artinya kita online juga tidak sembarang online. Pertama, dengan siapa kita online? Kita harus paham karakter orang itu sendiri. Bagaimana dia bisa mengerti keinginan kita sebagai konsumen. Terus kita juga sama, ketika kita menjual online, kita juga harus tahu konsumen kita itu maunya seperti apa. Kita harus menceritakan real detail sapinya seperti apa dan sebagainya, sehingga rasa percaya itu muncul. Iya, betul. Jadi kadang ketika saya bekerja di WA sama teman, seperti halnya sapi PO ini. Sapi PO ini saya beli dari status teman. Jadi teman itu di pasar pasang status, saat itu saya komen dan tidak ada 15 menit. Jadi kan bisa bantu saya untuk nanti penjualan pemasaran bisa. Oke, kita sepakat deal dikirim ke Anda. Oh gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman ini Pak Saridi. Jadi ya ada yang ke pasar, ada juga yang beli online. Pokoknya saling percaya antara pembeli dan penjual online itu ya Pak Saridi ya, ilmunya kayak gitu. Iya, makanya kan saya katakan tadi bahwa dalam proses kita peternakan kita juga harus bisa mencari pasar. Nah, dalam proses mencari pasar kan ada dua hal. Yang pertama, pasar itu butuh apa, kita sediakan barang, atau kita punya barang dulu baru kita cari pasar. Nah, kita pilih yang pertama. Pasar itu butuhnya apa, baru kita sediakan barang. Sederhananya begini, saya beternak sapi ini bukan hanya sekedar untuk beternak, tapi kan untuk edukasi anak-anak saya juga. Jadi anak itu pegang handphone itu sehari bisa dikatakan 6 jam, mungkin lebih dari 6. Iya betul sekarang Pak. Di handphone itu kan semua ada, kita mau buka apa aja bisa. Nah, disitulah pasar itu tersedia. Kita bisa pasarkan sapi yang dulu, misalkan sapi yang dari Sumber Lawang bisanya terjual hanya di pasar lokal Sumber Lawang, saat ini bisa terjual sampai ya kemana sesuai dengan pembeli. Ada yang bisa ke Jakarta, ada yang bisa ke Surabaya. Begitu juga dengan sebaliknya, sapi yang dari sana bisa sampai sini juga. Iya, betul banget itu Pak. Pokoknya ya mengikuti perkembangan zaman. Soalnya ini eranya juga digital Pak. Iya. Semuanya serba digital. Beli sapi online, jual sapi juga online, banyak banget. Tapi tip-tipnya untuk beli sapi online itu gimana? Biar intinya ya sesuai jenengan lah, maksudnya sesuai keinginan jenengan itu gimana? Biar kan banyak juga onlinean yang nggak sesuai, atau banyak juga kasus-kasus yang pokoknya ya dibohongin lah kayak gitu. Nah, itu kan kembali kepada kita dalam mensikapi media sosial. Sebelum saya cerita ke situ, saya cerita ke awal dulu, bahwa ternak ini kan dulu hanya sederhana, akhirnya bisa menjadi seperti ini ya karena kita ikuti teknologi yang membantu kita. Nah, bagaimana usaha itu besar? Usaha itu besar kan yang pertama modal itu terpenting adalah kepercayaan. Nah, ketika kita juga itu sudah punya rasa kepercayaan dan lain sebagainya, maka lama kelamaan pasar itu akan jadi milik kita. Nah, ketika sudah jadi milik kita, bagaimana kita sediakan produk itu tadi. Nah, tip-tip saya ketika saya beli sapi online ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu, bukan sapinya, menurut saya, penjualnya dulu. Sudah pernah bertransaksi dengan saya atau belum, dari teman ke teman bagaimana, karena kan ada penjual yang mungkin mereka
latar belakang seharinya memang mereka pedagang, Iya. atau penjual yang memang latar belakang karena dia peternak, dia pasarkan lewat media online. Nah dari situ kita juga harus bertukar wawasan. Saat ini kan ada komunitas, ada WA group, ada pertemanan yang kita ketemu di pasar. Nah dari 1, 2 kali, 3 kali transaksi akhirnya kan muncul trust itu tadi. Tapi ketika kita pertama kali beli online, yang paling aman ya kita harus cek kondisi barang sapinya dulu. Nah, kondisi sapi barangnya bagaimana, sesuai keinginan kita ndak, harganya cocok atau tidak, baru kita bisa lakukan negosiasi. Tapi ketika itu memang kita belum kenal pedagangnya, belum tahu sapinya dari mana, sistem pembayarannya bagaimana, ya itu resiko terkenanya lebih besar. Maka untuk meminimalisir resiko itu tadi, kita harus lihat benar untuk jualan online dan sebagainya. Sederhananya gini, saya jual sapi, saya upload gambar di Facebook. Dari sekian sapi yang saya upload, ada beberapa orang yang WA saya, beberapa orang yang komen saya lewat inbox. Tidak semua saya balas. Gitu. Saya akan lihat dulu profilnya di Facebook seperti apa, profilnya di WA seperti apa. Karena kita paham karakter. Orang yang tidak semua ya, tidak semua. Orang yang mungkin lebih bijak dia akan memberikan upload atau mungkin sekedar posting di media sosial itu yang setidaknya memiliki kualitas. Tapi kalau ini orangnya asal-asalan dan sebagainya, saya menghindari dulu. Gitu. Saya akan cari skala prioritas orang-orang yang memang benar-benar serius akan membeli sapi kita atau menjual sapi ke kita. Pokoknya kalau online ya intinya lebih hati-hati, lebih waspada ya Mas ya. Kayak gitu ya, juga ya. Di media online itu kan yang dijual kan sebenarnya kan dalam bentuk gambar. Betul. Sebenarnya kan jual beli kan kalau kita di keyakinan kita kan pokoknya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada saksi. Itu yang menjadikan sahnya jual beli. Nah tapi ketika itu ada semua, nah tapi barangnya masih di handphone, masih dalam bentuk gambar, itu kan belum bisa dikatakan ada barangnya, masih barangnya di sana, pembelinya di sini dan sebagainya. Cuma media yang memudahkan itu. Jenengan pakannya apa saja ini sebenarnya? Nah, kalau untuk warung sapi sama seperti peternak-peternak lain. Cuma kan saat ini kita harus lebih berinovasi karena beberapa bulan terakhir ini kan harga pakan kan 4.000 ke atas per kilo. Iya, betul. Jadi kan kita harus lihat tadi kebutuhan sapi itu apa, yang proteinnya, terus lemak kasarnya, serat kasarnya, TDN-nya, terus energinya. Itu kan harus ada persentase minimal berapa. Jadi kalau di sini ya pakan itu ada ampas tahu, ada ampas singkong, terus ada polar, ada bekatul, ada tetes tebu dan campuran premi. Nah, pakan yang di sini itu kan kita dapatkan karena memang di sini tersedia. Ya kita manfaatkan lah. Ya seperti ampas tahu kan ada pembuat. Manfaatkan di sekitar lingkungan lah. Yang ya itu kan sebagai bentuk kalkulasi ketika kita beternak. Nah, beternak kan harus kita juga perhitungan juga. Betul. Maksudnya ketika harga pakan itu di sana murah, tapi ketika bawa ke sini jadi mahal karena apa ya? Karena transportnya dan lain sebagainya. Sehingga ya yang lebih baik kan ketika misalkan di tempat saya ini nggak ada ampas tahu, berarti kan saya harus cari alternatif pengganti ampas tahu yang kandungan nutrisinya sama dengan ampas tahu atau minimal setara. Hampir sama lah. Jadi, supaya sapinya itu juga kebutuhan nutrisinya terpenuhi gitu ya. Kalau untuk perawatan sehari-hari sapi-sapi di warung sapi ini kayak apa? Untuk mulai dari sapi pagi lah. Kalau perawatan hampir sama. Perawatan itu kalau di sini kan harus rutin. Jadi di sini itu ada 3 atau 4 orang yang kerja di sini. Karyawan ya, punya anak buah kandang ya. Jadi ini kan kerja itu kan harus disiplin. Jadi jam 7 pagi itu sapi itu sudah harus makan semua. Jam 7 pagi? Sudah harus makan semua, karena sapi itu kan rumennya memang rumennya aktif. Jadi ketika kita kasih pakan jam 7, besoknya jam 8 atau jam 9 nggak teratur, nanti kan dia mengeluarkan rumennya atau kotorannya kan jadi nggak teratur juga. Gitu. Karena sapi itu kan harus kita pahami karakter sapi itu seperti apa. Jadi jam pagi itu jam 7 pagi, habis setelah itu kita bersih-bersih kandang sampai jam 9, anak kandang pulang. Anak-anak pulang, mereka rawat ternaknya masing-masing. Pokoknya Rawatnya masing-masing. Di samping kerja sini, pokoknya di rumah juga punya ternak sendiri-sendiri gitu. Iya, sebagai bentuk
apresiasi penghargaan kepada teman-teman juga kan ada kambing dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh anak kandang, bisa diambil susunya, nanti kalau beranak bisa diambil anaknya. Yang jelas kan kita harus sama-sama saling menguntungkan. Mereka juga dapat keuntungan, saya juga dapat keuntungan dengan mereka membantu saya di kandang. Nah, setelah itu jam 3 sore mereka kembali. Jam 3 sore baru kembali. Bersih-bersih kandang, kasih pakan sampai selesai. Jelas ya tidak hanya sekedar kasih makan terus bersih-bersih, enggak, ya ada jamunya juga, ya dirawat, dimandikan juga, ya selayaknya peternak-peternak yang lain. Kurang lebih rampungan jam berapa kalau sore itu, Mas? Kalau untuk sapi 20 ekor itu 2 orang itu 2 jam udah selesai. 2 jam. Dari proses pemberian pakan, pembersihan, mandi dan lain sebagainya itu jam 5 sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi cukup ya, nggak menyita waktu ya. Maksudnya pagi kan cuma 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Terus ABK pulang kembali jam 3. Iya. Jam 3 sampai jam 5. Jam 5. Kalau siang ya paling ada yang ngecek kondisi sapi seperti apa. Gitu. Oke teman-teman, masih di warung sapi ya. Ini bersama ownernya warung sapi, Pak Saridi S. Oke, kembali ke topik yang tadi, Pak. Kan pemilihan bibit sudah, terus pakan, terus perawatan keseharian. Mulai dari jam 7 pagi bersih-bersih kandang, terus kasih comboran, terus sore jam 3 ya mulai beraktivitas lagi ya Pak ya, sampai jam 5 selesai. Kalau untuk di kandang warung sapi apa saja yang perlu disediakan ini? Mungkin obat-obatan kayak gitu Pak Saridi yang perlu disiapkan untuk khususnya fattening ya, apa saja ini yang perlu disiapkan atau yang selalu harus ada lah, intinya kayak gitu. Ya itu tadi, kalau dalam proses beternak kan kita juga paham karakter ternak itu seperti apa. Kalau ternak itu kan kebanyakan paling kan ya masuk angin, terus nggak mau makan. Yang terpenting kan ya ada nutrisi jamunya kalau di sini tuh gula merah, campuran merica, terus bawang. Kalau yang lebih efektif daripada kita racik ya tolak angin itu tadi. Tolak angin ditambah gula merah itu sebagai bentuk apa ya, nambah imunnya sapi. Kalau bahasa modern itu mungkin sapinya divaksin juga. Oh gitu. Okay. Sama ya itu tadi, dalam proses beternak itu sudah katakan tadi kan kita juga awal-awal ternak itu saya mencoba untuk ternak itu dengan pokoknya ya tenanan itu dalam artian ya sapi ini kita rawat dengan berlebihan. Nah sementara saat itu kan juga sarannya kita ternak ini jam, kenapa tadi saya katakan makan jam 3 dan lain sebagainya, kan kita harus ibadah dulu baru kita ke kandang. Jadi kadang itu kalau kita ternak terlalu istimewa, artinya tempatnya kita bikin bagus dan sebagainya, sebenarnya boleh-boleh saja menurut saya, tapi ya kita harus memperlakukan hewan peliharaan itu selayaknya. Betul. Jadi enggak satu hari full untuk sapi itu enggak. Jadi ya kita rawat sapi itu ya selayaknya kita merawat dengan baik. Jadi supaya nanti kita juga ketika sapi ini kita jual dan lain sebagainya ya kita merasa lebih ikhlas. Betul. Oke teman-teman, jadi pokoknya yang harus selalu ada itu jamu ya kalau di warung sapi ya Mas ya. Terus jamunya itu gula Jawa, terus merica ya. Fungsinya merica buat apa Mas? Kalau di sini kan cuaca itu setelah pagi itu jam 8 itu masih cuacanya masih dingin. Sore mulai jam 5 itu sini dingin karena ini di pinggir sawah. Jadi untuk menghangatkan badannya si sapi ini kan kita perlu penghangat. Oh gitu. Jadi fungsinya itu kita kasih merica juga. Iya. Kalau yang lebih apa itu? Ya praktis. Lebih praktis. Itu kan ditolak angin. Tolak angin. Itu kandungannya malah banyak ya Mas ya? Kandungannya. Gitu. Memang kebanyakan dalam proses beternak itu kita tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Nah, makanya kan ketika tadi yang bakalan yang baik bagaimana dan sebagainya, ya nek saya ngomong kan hampir semuanya itu ilmu titen. Gitu. Kita beli sapi yang misalkan ya kemaluannya harus mepet, terus panjang kuku kakinya seperti apa, terus kemaluannya seperti apa, bentuk kepala, panjang tingginya. Itu hampir semuanya kita dapat titen. Beternak itu, latar belakang peternak itu sekarang luar biasa. Latar belakangnya peternak itu bukan hanya mereka yang
terjun di ternak itu bukan. Iya. Tapi ada yang peternak yang memang latar belakang karena dia sudah memiliki profesi, terus dia bekerja peternak, atau mungkin ada beberapa teman yang sudah resign dari pekerjaannya atau pensiun baru peternak. Jadi latar belakang peternak itu kan tidak ada ilmu yang basic peternakan. Nah, makanya tadi kan saya katakan tadi berilmunya kan harus kombinasi, bagaimana membeli, bagaimana merawat, dan bagaimana menjual. Oke, kalau suka dukanya beternak sapi itu apa itu, Mas? Suka duka dalam proses beternak itu sama dengan usaha-usaha yang lainnya. Kalau kita bicara suka duka, tentu beternak itu kan yang menjadi obsesi kan kita bicara kepada keuntungan atau profit. Ya, dukanya ya ketika itu tadi ternyata sapi yang kita rawat tidak sesuai dengan harapan, atau tidak bisa jual, atau mungkin ada kendala sapi yang sakit akhirnya harus dipotong. Ya, tetapi ketika kita bisa mensikapi itu dengan bijak, misalkan sapi yang di sini ada sekitar 20-an. Iya. 20 sapi yang di sini kan kita harus lihat sapi yang masih bisa, misalkan ada sapi yang sakit. Nah, dengan ilmu yang kita miliki, kita kan pernah menangani sapi seperti ini. Iya. Apakah sapi ini bisa sembuh atau tidak? Nah, kalau ini sapi ini misalkan sakit kukunya, tapi proses penyembuhannya bisa sampai 3 bulan 4 bulan, ya lebih baik kalau saya potong atau saya jual. Karena apa? Dalam proses 4 bulan tentu sapi ini juga butuh makan, butuh biaya kos tambahan. Kalau butuh kos tambahan, ADG-nya tidak naik tapi turun, ya tentu kan nilai kerugian bagi kita. Betul. Jadi bagaimana kita memanage itu sendiri, karena kan ya di sini kan banyak karyawannya juga, artinya ya kalau ini tidak bisa berlangsung lama kan teman-teman kan juga kasihan. Pokoknya meminimalisir kerugian ya, Pak ya. Pokoknya kalau ada sapi yang ADG-nya nggak memenuhi, ya ketimbang nanti tambah rugi banyak, dipotong aja, jagal kayak gitu. Ya kebanyakan seperti itu kalau di sini. Jadi kan kita ya harus tanya sama teman-teman senior, mentor, pedagang, Mas sapiku seperti ini, kondisi ini gimana, bisa ndak? Nah, selain itu kan kita setelah tanya ke si A, si B, atau kita tanya di browsing dan sebagainya, kita kan mengambil kesimpulan. Oh, dalam proses penyembuhan sapi sakit ini saya butuh waktu sekian. Berarti kalau saya kasih pakan tuh sapi itu normalnya sehari naik ADG 1,5 sampai 2 kilo. Yeah. Tapi ternyata saya rawat ini malah saya kehilangan 60 kilo. Berarti untuk kehilangan ini kan kita kehilangan waktu, kehilangan biaya dan lain sebagainya. Iya, tentu betul. kita harus cut itu tadi. Kita potong atau kita jual dengan harga yang lebih layak, karena ya sebagai pengalaman aja ketika kita tidak punya teman, tidak punya akses untuk jual sapi dalam keadaan sakit, itu sapi itu nilainya tidak ada. Betul. Ketika kita punya teman yang dijagal, itu sapi masih bisa dihitung dengan harga daging, meskipun harganya di bawah normal sedikit. Iya. Pokoknya kalau beternak sapi juga harus punya channel ya, Mas ya. Maksudnya atau komunitas lah. Ya jadi nggak bingung jualnya kayak gitu ya, Mas ya. Iya, dalam beternak atau dalam pekerjaan apapun kan kita juga perlu mentor, perlu teman, perlu ya orang-orang yang mungkin bisa membantu kita dalam proses usaha ini menjadi besar. Ini contohnya dengan kondisi pandemi seperti ini, teman-teman juga masih bisa bekerja sama. Ketika saya butuh sapi, dia bisa menyediakan. Ketika saya jual, mereka juga masih bisa bantu jual. Kalau di masa pandemi ini gimana untuk ya mensiasati lah harga pakan segitu tingginya, itu gimana? Ya kalau saat ini atau takarannya dikurangin atau gimana itu? Kalau sapi itu takaran pakan enggak kita kurangi sesuai dengan kebutuhan sapi itu sendiri. Nah, pakan mahal itu kalau di saat ini bulannya itu bulan Suro. Iya. Tetapi pengalaman tahun lalu itu harga sapi itu biasanya turun. Tapi menurut saya sendiri ini sapi ini harganya cenderung naik. Apa pengaruhnya saya juga tidak tahu, apakah pengaruh pakan dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, meskipun harga pakan naik, harga pakanan naik, lah kita juga harus tahu potensi pasar itu bagaimana. Kalau potensi pasar masih menguntungkan, ya kita tetap harus jalan. Karena memang usaha itu kan kontinu. Ketika pakan harga mahal, kita ganti alternatif pakan lain. Nah, sapi ini kacau lagi. Iya, betul. Kacau lagi, ADG-nya naik lagi, kita buang uang lagi. Tapi ketika kita kasih pakan yang memang selayaknya atau yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri, pas panen dan lain sebagainya,
banyak hal yang tidak terduga dalam proses peternak. Yang saya katakan tidak terduga itu kadang ada momen-momen yang ditunggu peternak, misalkan momen Idul Adha, momen-momen ya mau tahun baru, kebutuhan daging banyak. Kadang sapi itu harganya yaitu tadi, dengan ada orang yang memandang sapi sebagai seni ini tadi, harganya bisa nutup pakan-pakan dan sebagainya. Intinya merawat dengan baik, ya itu sebagai bentuk usaha kita, nanti rezeki ya Tuhan yang Maha Kuasa lah. Oh ya, kalau untuk warung sapi ini penggemukan ini panennya gimana ini Mas? Berapa bulan sekali atau gimana? Nah, itu kalau tadi, penggemukan kita bicara ke warung sapi tadi. Iya. Nah, warung sapi itu saya dapatkan idenya spontan. Spontanitas. Saat itu kita kumpul-kumpul dalam pembentukan komunitas peternak sapi. Iya. Nah, saat itu ada teman-teman yang mau beli sapi itu harus nunggu hari, Mas. Kalau misalkan Sumber Lawang itu pasarannya Pae, gitu, kalau Kalioso itu Wage dan iya, sebagainya. Sementara yaitu tadi, kebutuhan orang beli sapi, beli kambing itu kan tidak setiap hari Pon atau Wage, yang kalau itu kan memang khusus pedagang, memang pekerjaannya di situ. Tapi ketika orang-orang yang mau beternak, orang-orang yang mau misalkan mau akikon dan sebagainya, nunggu beli sapi kok jatuhnya Pahing, ternyata Pahing hari Senin, mereka nggak bisa ke pasar. Gitu. Akhirnya saya muncul ide warung sapi. Nah, warung sapi ini kan usahanya ada di penyediaan bibitan juga, penyediaan bakalan, penggemukan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya panennya kapan, kita nggak ada batas waktu panennya. Gitu. Ada temen yang butuh sapi dan itu harganya masuk ke kita, dia bisa ngolah lagi, saya bisa dapat keuntungan, ya saat itu juga kita jual. Gitu. Ada sapi yang dijual, harganya masuk dan kita bisa rawat, kita ambil. Jadi warung sapi itu ya saya katakan tadi, untuk perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media yang ada, kita mencoba usaha dari rumah. Kita ciptakan pasar dari rumah, meskipun ini masih skala kecil. Jadi mungkin impian saya besok punya peternakan yang lebih bisa dikatakan lebih modern. Oke, semoga ya angan-angannya lah, cita-citanya Pak Saridi nanti bisa terwujud, bisa punya peternakan yang lebih besar kayak gitu. Iya Mas, amin. Oke, ini Pak Saridi ini sangat loyal sekali ya sama ternaknya teman-teman. Ini udah lama sekali langganan sama saya buat ternaknya ini, pokoknya loyal lah. Karpet sapi, timbangan sapi, mesin cacah itu belinya dari saya teman-teman. Pokoknya teman-teman yang butuh ya karpet sapi lah, karpet sapi, mesin cacah, timbangan sapi, nanti bisa WA saya langsung di 081567825524. Pokoknya totalitas lah buat sapi Pak Saridi ini. Jadi yang nyuplai karpet sapi, timbangan sapi, permik sapi, terus karpet sapi, pokoknya banyak kebutuhan ternaknya itu dari saya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak Pak Saridi. Sama-sama Mas. Semoga usahanya lancar selalu, keluarganya diberi kesehatan selalu, semuanya pokoknya dilancarkan usahanya kayak gitu. Iya sama. Jadi seperti tadi karpet sapi. Jadi karpet kandang kita kan karpet sudah ada semua Mas. Iya. Cuma gini, kadang ada peternak-peternak yang mencoba peternak di awal. Iya. Mereka kan kadang berpikirnya panjang, untuk beli kandangnya sekian, untuk beli karpetnya sekian, untuk bikin bakalannya sekian dan lain sebagainya. Sehingga setelah Idul Kurban kemarin kita mencoba untuk memberikan sistem baru, beli sapi bonus karpet sapi. Jadi karpet-karpet yang kita pesan ini nanti kita kirim sapi bersama bonus karpet. Oh gitu. Oke. Jadi ini sedikit cerita Mas. Iya. Tahun kemarin korban ini saya bisa jual ya mungkin 3 kali lipat dari korban sebelumnya. Berapa itu tepatnya itu Pak Saridi? Saya bisa jual sapi itu di tahun ini, saya jual sapi korban yang lokal itu sekitar 69 ekor. 69 ekor. Itu belum termasuk yang jumbo. Nah, itu sedikit saya cerita saja. Jadi tahun lalu itu saya menjual sapi itu dengan bonus paket. Jadi orang beli sapi di sini karena itu memang untuk hewan kurban. Saya berikan sekaligus paket plastik kemasan, paket hand sanitizer untuk cuci tangan karena kondisi COVID, dan maskernya. Nah saat itu saya berpikir begini,
kebanyakan kan ketika orang di daerah kita itu membeli hewan kurban untuk sembelih di masjid. Iya, betul. Di masjid itu ada beberapa hewan kurban yang dikorbankan di masjid itu. Misalkan ada 5 ini. Iya. Nah, yang 1 ini beli dari saya. Yang 4 ini tidak beli dari saya. Nah, kebetulan di tempat saya ini kan sudah fasilitas lengkap. Sudah sapi diantar sampai lokasi. Iya. Sudah ada bonus plastik dan seterusnya itu Iya. tadi, sehingga yang 4 ini akan sedikit banyak penasaran, kok kamu beli sapi kok udah komplit, itu belinya dari mana, kan begitu. Panitia tidak perlu untuk sediakan plastik lagi, tidak perlu sediakan Iya, ini nggak lagi. perlu repot-repot lagi lah kalau beli sapi di warung sapi. Pokoknya ya ada bonusnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya yang salah satu bentuk ya bisa dikatakan berhasil itu kemarin, tahun lalu satu masjid yang di kota Solo itu beli dari saya 2. Dua. Tahun ini beli dari saya semuanya 16 ekor. Jadi satu masjid itu sudah diberikan kepercayaan kepada warung sapi untuk menyediakan hewan Luar kurban. biasa. Salah satu masjid di Solo ya, Mas? Ya, sama dengan ini. Jadi ketika kita jual sapi dengan bonus karpet, tentu kan kita juga tidak hanya asal bonusi saja, Iya. tapi kan kita lihat kalkulasi dari keuntungan Oke, kita. oke. Kita bantulah sebagian keuntungan kita untuk bantu teman-teman peternak pemula untuk kandangnya bisa standar. Karena sapi yang besar gini kan wajib, ya kalau saya wajib ada karpetnya supaya tidak licin dan sapinya Iya, bisa betul. kakinya kok. Oke. Itu sedikit cara saya untuk memasarkan, dan supaya ya itu tadi, dengan teman-teman peternak yang baru yang beli sapi dari sini atau yang jual dari sini itu jadi saudara. Jadi saat dia sapi sakit ya kita harus bisa kasih dia tipsnya bagaimana. Ketika kita mau beli sapi ke teman ya kita harus, ya intinya jadi percakapan itu lebih mudah, tidak harus selamat siang Pak bagaimana ini kan, Iya, tidak. iya, iya. Tapi, Mas sapiku ini piye lah, dengan semacam itu kan kita menjadi banyak lagi komunitasnya, banyak lagi peternak-peternaknya. Nah, seperti halnya yang kemarin itu yang kita beli dari kita kan 7 ekor plus bonus karpet sapi. Karpet sapi luar biasa. Oke. Oke teman-teman, di masa pandemi ini ya, tetap pokoknya teman-teman semua, buat teman-teman semua yang sudah support channel ini Tifanisme TV, pokoknya jaga kesehatan selalu ya Pak Saridi ya. Iya, Mas. Karena ini masih pandemi Covid ini. Masih lama ini teman-teman kayaknya. Ya pokoknya jaga kesehatan selalu pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan kayak gitu teman-teman. Pokoknya ya semoga diberi kesehatan selalu kita teman-teman. Oke Pak Saridi, mungkin ada pesan-pesan mungkin buat yang mau lagi coba beternak sapi Pak Saridi, tip-tipnya apa yang bagi pemula ya, khususnya breeding aja lah. Ya, Itu tadi. gimana? Peternak menurut saya apapun usahanya ya kita ya penting tekun dan berilmu. Kalau 2 itu bisa kita kombinasikan dengan baik ya insya Allah usaha itu meskipun kita ada errornya juga tapi kita bisa lah ngatasi. Tapi kalau kita usaha hanya kita orientasi kepada keuntungan, Iya. tapi kita tidak tahu ilmunya untuk cari keuntungan, ya susah. Oke. Jadi kalau kita usaha ya dengan tekun, dengan ilmu kita. Oke. Ilmunya bagaimana ya dengan kita sharing ke teman-teman, apalagi saat ini konten itu banyak menyediakan Iya, informasi betul. seputar peternakan dengan narasumber yang luar biasa. Itu kan ilmu yang bisa dikatakan cuma-cuma tinggal kita modal kuota. Iya betul. Pokoknya teman-teman yang baru mau coba ya beternak sapi, ya pokoknya cari referensi ya Mas ya, cari referensi dulu, Iya. cari ilmunya dulu kayak gitu ya. Kalau Pokoknya semua tidak ada mentornya kan juga susah. Iya, Bisa tapi betul. lama. Tapi Iya. kalau ada mentornya, ya saya sendiri juga punya mentor teman-teman Iya. yang pedagang-pedagang yang berbaik hati ke saya, kasih saran dan sebagainya, sehingga iya. saya bisa kombinasi antara pekerjaan yang memang menjadi profesi saya, terus pekerjaan yang memang menjadi hobi saya beternak. Jadi dua-duanya bisa dikombinasi dengan baik. Ya ini tidak mengganggu pekerjaan juga tidak mengganggu ini. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Saridi. Siap Mas Sami-sami. Semoga ya usahanya beternak sapi lancar selalu. Ini baru libur ya minggu ya, Libur, jenengan ya, Mas. libur. Kalau kesehariannya apa yang jenengan Pak Saridi? Kalau- Selain beternak sapi, mungkin teman-teman belum pada tahu ya. Kalau saya, keseharian saya advokat dan konsultan hukum. Advokat dan konsultan hukum teman-teman. Ya, alhamdulillah bisa.
lancar ya di pandemi ini gimana? Ya semua sama. Jadi ketika saya ditanya bagaimana di kondisi pandemi ini dan sebagainya, ya saya katakan semuanya sama, tergantung bagaimana kita mensikapi. Oh gitu. Oke. Karena memang kita sudah disediakan media elektronik, Iya. via Zoom dan sebagainya. Bahkan ya alhamdulillah dari proses saya merintis karir terus peternak ini bisa sedikit demi sedikit mengantarkan saya ke cita-cita. Saat ini kan saya sedang proses untuk menyelesaikan studi saya, baru mulai di S3. Oh, jadi baru mau S3? Ya ini baru kita mulai. Oh gitu. Baru S2 selesai kita mencoba untuk sedikit mencapai impian, Mas. Oke. Jadi, supaya Semoga cita-citanya Pak Saridi ya kesampaian lah gitu Pak Saridi. Ya, ternaknya lancar, terus di advokatnya juga lancar, diberi kesehatan ya, selalu. amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua. Banyak banget tadi sharing-sharing ilmu dari warung sapi langsung dari ownernya Pak Saridi SH. Ini tempatnya desanya mana ini? Ini Kalau- Dukuhan RT 26 Mojopuro Sumberlawang. Dukuhan RT 26 RT 26 Mojopuro Sumberlawang Kabupaten Sragen Jawa Tengah teman-teman. Warung sapi ownernya Pak Saridi SH. tukang timpalnya. Tukang timpalnya. Oke, terima kasih Siap, Mas. Pak Saridi. Siap. Pokoknya ya itu tadi. Semoga usahanya lancar, diberikan kesehatan selalu, ternaknya juga sehat selalu. Siap. Oke teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat dan juga menghibur intinya kayak gitu. Teman-teman yang butuh karpet sapi, karpet pickup, mesin cacah, timbangan sapi, premix sapi nanti bisa WA saya langsung di 081567825524. Bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oh ya, mungkin boleh nggak Pak Saridi, mungkin teman-teman ada yang mau sharing, mau tanya-tanya atau maupun beli sapi, ada nomor telepon? Berapa nomornya? 0857 2865 889. Oke teman-teman, nanti teman-teman yang mau sharing ataupun beli sapi ya di warung sapi nanti bisa hubungi nomor yang tadi, nomor WA ya Pak ya? WA bisa. Nomor WA bisa, telepon juga bisa, nanti langsung ownernya warung sapi Pak Saridi SK. Oke, terima kasih sebelumnya. Semoga video kali ini pokoknya bermanfaat dan juga menghibur. Sekali lagi, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saridi. Terima kasih Mas, sampai-sampai.